Baik, saya lanjutkan kembali ya di tentang bioteknologi di modern ya dalam kehidupan manusia. Selanjutnya kalau di bidang obat-obatan, teman-teman banyak ya contohnya bioteknologi pengembangannya di bidang obat-obatan itu bisa seperti antibiotik ya. Antibiotik itu dihasilkan dari mikroorganisme juga ya. Contohnya kayak penisilin, kemudian ada lagi seperti streptomycin ya, mungkin tuh sih yang ya streptomycin atau penisilin, cephalosporium, ya, streptomyces ya, dan sebagainya. Itu zat-zatnya digunakan dalam penggunaan antibiotik. Atau bisa juga mikroorganisme penghasil obat itu contohnya vaksin ya, virus yang sudah dilemahkan kemudian diberikan dimasukkan ke dalam tubuh manusia ya, contohnya kayak vaksin polio, vaksin COVID dan sebagainya. Next ada zat penghasil obat yang berikutnya, itu ada interferon. Interferon itu adalah protein yang dihasilkan sel sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi virus ya. Jadi di sini ada tipe-tipenya, ada interferon alfa, beta dan gamma yang berperan sebagai antivirus. Nah, kemudian ada juga mikroorganisme sebagai bahan penghasil energi ya. Yang kita tahu bahwa energi yang kita miliki ya, contohnya kayak bahan bakar kendaraan itu kan kita nggak bisa menggantungkan sepenuhnya ke bahan bakar fosil ya, bahan bakar yang akan habis ya, karena tidak bisa diperbarui. Nah, makanya ada sebuah metode cara, yaitu dengan cara kita mengolah bahan-bahan seperti contohnya singkong, jagung, atau mungkin rumput laut, itu bisa diolah menjadi bahan energi, bisa menjadi semacam alkohol, kemudian bisa dijadikan biosolar, biogas ya, dan sebagainya. Itu bisa dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan pastinya dengan penggunaan energi berbahan dasar alami itu hasil emisi gas buangnya lebih baik ya, tidak membawa dampak buruk. Kemudian ya apalagi ya, untuk kultur jaringan juga bisa ya. Ini saya sambil baca PPT yang ada di slide ya. Jadi kultur jaringan itu suatu cara untuk mengembangkan, memperbanyak jenis tanaman, bukan jenis tanaman ya, memperbanyak suatu tanaman, diperbanyak dalam skala yang sangat besar dan dalam waktu yang sangat cepat ya. Dan ini biasanya membutuhkan teknik khusus ya, dimana kita mengambil bagian tertentu, bisa itu bagian sel daun, sel batang, sel akar ya. Karena setiap sel pada tumbuhan itu memiliki sifat yang namanya totipotensi, yaitu kemampuan di mana setiap sel tumbuhan itu bisa tumbuh menjadi individu yang baru secara sempurna. Jadi kita mau ambil sel akarnya, mau ambil sel batangnya, atau sel daun, atau mungkin sel buah ya, ketika di kultur jaringan dia akan bisa memunculkan individu yang sama ya. Jadi kultur jaringan ini memiliki sifat yang identik, sama seperti cloning, tapi kalau kultur jaringan untuk tumbuhan. Nah, nanti ada istilah-istilah seperti explant. Explant itu bagian tumbuhan yang dikultur ya, selnya jaringan tumbuhan tadi, bagian batang atau daun atau akar, itu namanya explant. Terus kemudian ada namanya kalus. Nah, ketika explant yang tadi diambil, taruh ke dalam media khusus ya, biasanya di gelas kaca yang steril. Nah, itu dinamakan kalus karena dia kumpulan sel yang masih belum terdiferensiasi, masih satu sel beberapa sel tetapi belum mengalami perbedaan. Nah, nanti kalau sudah berkembang dari tadi mulanya sel batang, dia berkembang jadi tanaman yang sudah lengkap, memiliki akar, memiliki batang dan daun. Nah, itu berarti istilahnya adalah plantlet ya, plantlet. Nah, itu untuk kultur jaringan. Kemudian apalagi untuk
cloning tadi sudah ya, ada rekombinasi DNA. Rekombinan DNA itu kita menyisipkan sebuah DNA tertentu masuk ke dalam makhluk hidup tertentu. Contohnya kayak misalnya di film animasi Spider-Man gitu ya. Itu kan sebenarnya ceritanya fiktif, tapi memang ada ilmu bioteknologi di situ, karena DNA dari laba-laba itu masuk, menyisip, ke insert ke dalam tubuh si Peter Parker ya. Dia akhirnya bisa berubah jadi Spider-Man. Contohnya seperti itu. Gambar analogi mudahnya seperti itu, teman-teman ya. Itu aja sih kayaknya untuk materi bioteknologi ya. Kalaupun nanti ada soal-soal yang mungkin kebanyakan nanti soal-soalnya bakal lebih analisis ya teman-teman ya, dengan materi yang sudah kalian hafal ya, bukan hafalkan ya, pahami. Ini teman-teman nanti diminta untuk menganalisis, ada sebuah kasus, ada sebuah masalah, ada sebuah pernyataan, kalian pilih kira-kira mana yang tepat sesuai dengan pertanyaannya ya. Jadi saran saya teman-teman untuk mengerjakan, pokoknya tenang, dibaca dulu soalnya, lihat apa yang mau diminta, baru dibaca lagi pernyataan-pernyataannya, atau misalnya dibaca itunya apa, bacaannya, infografisnya, semuanya ya. Semoga kalian bisa mengerjakan ya. Yang terpenting jujur ya, kalian harus jujur, jangan jangan pernah melakukan kecurangan ya. Saya lebih mengapresiasi hasil kalian kurang dari rata-rata, tetapi itu hasil kalian sendiri, kalian jujur dalam mengerjakan, daripada kalian mendapat nilai yang bagus tetapi itu bukan hasil usaha kalian sendiri ya. Jangan sampai teman-teman nanti kecewa di di hari esok ya. Jangan sampai teman-teman kecewa. Oke, semangat semuanya, bye bye.